Oke, back again with me, Eka Pratiwi. Jadi pada kali ini aku bakal bahas sebuah permasalahan yang cukup pada kali ini, karena sering kali ini juga dialami oleh beberapa orang atau sebagian orang yang cukup sering ngalamin hal ini. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang orang-orang yang zalim ke kita, atau orang-orang yang mungkin dia tuh kayak di depan kita baik, di belakang kita yang ngejelekin. Kalian ngerti nggak sih kalau bahwasanya orang-orang yang bicaranya sarkas atau bicaranya kasar itu kadangkalanya jauh lebih jujur daripada orang-orang yang mungkin mereka kelihatan baik banget, yang kelihatan lembut, atau yang mungkin kelihatan soft spoken gitu, tapi ternyata mereka bisa aja menjadi duri dalam kehidupan kamu. Yang dimaksud yaitu mereka mungkin baik di depan kamu, tapi mereka bisa aja mengumbar burukan aib kamu dan lain sebagainya di belakang kamu, atau bahkan dia bisa menjelekkan kamu, mengumbar aib kamu dan sebagainya gitu. Nah, di sini aku juga akan bahas beberapa orang yang mungkin hidupnya menjadi menderita itu bukan karena dia tidak bisa merubah keadaan, atau mungkin dia berpersepsi udah sih kan karena aku miskin gitu. Tapi kadang-kalanya dunia nggak sesempit itu ya guys, nggak sesempit daun kelor. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin itu bisa membuat hidup kamu tuh jauh lebih menderita daripada mungkin yang dia berpersepsi bahwa yaudah sih kan aku orang miskin ya wajarlah aku menderita gitu. Tapi kadang-kalanya kita tuh menjadi hidupnya susah itu karena kita sering banget nyakitin orang lain. Mungkin salah satunya kita memanfaatkan orang lain, mungkin salah satunya kita zolim ke orang lain, kita bohong ke orang lain, atau kita mengkhianatin orang-orang yang mungkin dia tulus pada kita gitu. Karena sejatinya kita tidak akan pernah tahu, walaupun mereka mungkin di mata kalian orang yang gak bener, atau mungkin dia di mata kalian halah dia mah cuma maaf ya pelacur, atau mungkin dia cuma mungkin jual diri dan sebagainya. Kita tidak bisa begitu guys, kita tidak bisa memandang orang mungkin dari segi keburukannya, atau mungkin dia mah cuma simpenan orang, atau mungkin dia cuma orang rendahan dan sebagainya. Kita nggak bisa memandang seseorang itu seperti itu, karena mungkin dengan kita menganggap sepele orang lain, kemudian kita memanfaatkan orang tersebut, membohongi orang tersebut, mengkhianatin orang tersebut, bahkan zalim, bahkan dia juga memperlakukan orang tersebut dengan buruk. Kita nggak pernah tahu siapa orang yang dikasihin oleh yang maha kuasa gitu. Kalian pernah dengar kan kisahnya sang pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing? Begitupun dengan kita, maksudnya kita sekotor apapun atau sejelek apapun di mata orang lain, kita mungkin aja menjadi orang yang dikasihani oleh sama pencipta. Jadi kita takutnya ya ketika kita zolim pada orang tersebut, ketika kita bohong dan mengkhianatin orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut seenaknya, mempermainkan dan lain sebagainya, takutnya orang itu adalah orang yang dikasihani oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi mungkin itu akan membuat hidup kamu jauh lebih sengsara. Kayak yang mungkin ketika bersama dia hidupmu enak, kayak berkelimangan harta dan sebagainya, tapi tiba-tiba kamu gak deket sama dia karena kamu zalim, kamu mempermainkan dia, memfitnah dia, mengkhianati dia, dan memperlakukan dia dengan tidak baik. Tiba-tiba kamu kehilangan pekerjaan, tiba-tiba kamu dicaci maki orang-orang, dihujat orang-orang, tiba-tiba kamu kehilangan banyak uang gitu. Kita nggak akan pernah tahu siapa orang yang dikasihani oleh Allah dan Tuhan kita, karena emang dunia itu penuh dengan plot twist ya teman-teman. Jadi walaupun kita tahu orang itu adalah orang yang mungkin kurang baik atau gimana menurut kalian, tapi kita nggak boleh ngejudgment sebegitunya, karena kita tidak akan pernah tahu kedepannya kita bakalan gimana. Atau mungkin orang-orang yang hidupnya susah itu adalah orang-orang yang mereka mungkin lupa dengan kewajibannya. Salah satunya adalah meninggalkan anak dan istrinya demi orang lain,
atau mungkin dia memperlakukan orang semena-mena gitu kan, kita tidak akan pernah tahu gitu ya kedepannya kita bakal gimana. Jadi kita harusnya hati-hati ya memperlakukan orang sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa aku share di podcast. Aku ingetnya lagi podcast gitu. Di video kali ini mungkin aku akan lanjut ke video yang selanjutnya gitu. Bye.